diturunkan di dalamnya Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Al-Quran diturunkan Allah di Baitul Izzah secara keseluruhan, semuanya dalam keadaan sempurna. Kemudian Al-Quran itu diturunkan beransur-ansur. Inna anzalna al-Qur'ana tanzila. Sedikit demi sedikit sesuai dengan kebutuhan umat, itu diturunkan berangsur-angsur kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kurang lebih 23 tahun lamanya. Saudaraku yang berbahagia, Al-Quran yang Allah turunkan sebanyak 30 juz kepada kita sekalian. Di dalamnya ada kurang lebih 114 ayat, dan kurang lebih di dalamnya 114 surat dengan jumlah ayat 6.262 ayat. Dari riwayat Ad-Dur, dengan jumlah huruf, kata Imam Syafi'i rahimahullah, kurang lebih huruf yang ada di dalam Al-Quran 1.027.000. Banyaknya huruf yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang langsung berbicara kepada kita sekalian. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran huda linnas wa bainati minal huda wal furqan. Kami turunkan Al-Quran di bulan Ramadan kepada umat Rasulullah sebagai petunjuk, sebagai pedoman, aturan. Di dalamnya dijelaskan dengan penjelasan-penjelasan yang begitu lengkap dan konkret, baik untuk kehidupan dunia, apalagi kehidupan paripurna akhirat nanti. Di dalamnya dijelaskan mana yang hak, mana yang batil, terperinci luar biasa. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, ini adalah hadiah yang besar yang Allah anugerahkan kepada kita setelah baginda Rasulullah, yaitu diturunkannya Al-Quran kepada kita sekalian. Apa-apa yang berhubungan dengan Al-Quran pasti Allah muliakan. Siapa saja yang berhubungan dengan Al-Quran, Allah akan angkat derajatnya. Jibril alaihissalam, malaikat yang senantiasa membawa wahyu bersama Nabi, mendampingi Nabi kurang lebih 23 tahun lamanya. Dialah sebagai kurir yang membawa Al-Quran dari Allah untuk disampaikan kepada Rasulullah. Apa yang Jibril dapatkan? Dia menjadi penghulu bapaknya para malaikat. Dia dikenal dengan Ruhul Amin. Dialah pimpinannya para malaikat. Kenapa? Karena berdampingan, berhubungan dengan Al-Quran. Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diturunkan kepadanya Al-Quran. Maka Rasul kita Muhammad adalah Nabi yang tertinggi dan termulia dari semua utusan Allah sebanyak 124.000 Nabi dan Rasul.
Muhammad adalah yang paling tinggi kedudukannya, disebut dengan Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin, Imamul Anbiya. Dialah pemimpin para nabi. Kenapa? Karena hanya Rasulullah satu-satunya diturunkan Al-Quran kepadanya. Begitu juga Al-Quran ini sebagai pedoman diturunkan kepada umat Rasulullah, kita sekalian. Maka apa kata Allah? Kuntum khaira ummat. Umat kita, umat Rasulullah adalah umat yang terbaik dari sekian banyak umat yang telah Allah adakan di muka bumi ini. Mulai dari umatnya Nabi Adam, di dalamnya ada kaum Ad, ada kaum Nuh, ada kaum Zamud, sampai kepada umatnya Hawarin, Nabi Isa alaihissalam. Tapi mereka tidak dikatakan umat yang terbaik. Kenapa kita dikatakan sebagai umat yang terbaik? Karena Al-Quran dihadiahkan kepada umat baginda Rasulullah, sehingga kita ikut menjadi umat yang terbaik disebabkan Al-Quranul Karim. Bulan Ramadan, bulan Ramadan ini tidak akan ada apa-apanya apabila tidak berhubungan dengan Al-Quran. Allah sudah menjelaskan sahur Ramadan unzila fihil Quran, bahwa bulan Ramadan aku tinggikan derajatnya karena di bulan itu Al-Quran diturunkan oleh Allah. Sehingga 12 bulan yang ada di sisi Allah, isnata asyara indallah, maka Ramadanlah yang paling tinggi, yang paling mulia, yang paling banyak keutamaannya. Kenapa? Karena berhubungan dengan Al-Quran. Demikian juga malam Lailatul Qadar, dia akan menjadi malam seperti malam biasa. Kenapa dia mulia? Inna anzalnahu fi lailatul mubarakan, kata Allah. Karena di malam itu aku turunkan berkah yang paling tinggi, yaitu Al-Quran. Sehingga dari semua malam yang ada yang Allah ciptakan, Lailatul Qadar yang paling tinggi kemuliaannya, alfi syahr, bahkan lebih tinggi daripada 1000 bulan. Kenapa dia tinggi? Karena malam itu Al-Quran diturunkan, ada hubungannya dengan Al-Quranul Karim. Demikian juga saudaraku, apabila Al-Quran ini kita masukkan di dalam kehidupan kita, apabila Al-Quran ini kita masukkan di dalam hati kita sekalian, kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman kita, sebagai barometer kehidupan kita, insya Allah Allah akan muliakan kita. Bukankah kata Rasul dalam hadis-hadis sahih, ketika nanti di hari kemudian setiap hamba dipersilahkan oleh Allah untuk membaca Al-Quran, satu persatu di antara kita semua dipersilahkan oleh Allah untuk membaca Al-Quran, dan derajat kita sesuai sampai di mana kita membaca Al-Quran, sampai di mana pengetahuan kita tentang Al-Quran, sampai di mana pengamalan kita tentang Al-Quran. Disitulah derajat kita nanti di yaumil kiamah. Allah tempatkan kita. Semua ukurannya adalah tentang Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Yang terbaik di antara umatku adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Dalam hadis sahih, Nu'man bin Bashir meriwayatkan Rasul bersabda, afdalu ibadati ummati, ibadah yang tinggi nilainya untuk umatku, kata Rasul, qiraatul Quran, yaitu mereka membaca Al-Quran. Itu ibadah yang sangat tinggi.
Maka kurang lebih 14 hari lagi ada kesempatan kita di bulan suci Ramadan ini. Saya mengajak diri saya dan kita semua, marilah senantiasa menyiapkan waktu lebih banyak untuk bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk senantiasa bermunajah dengan Allah. Kita bermanja-manja dengan Allah. Ini kesempatan kita di bulan suci Ramadan, sehingga bulan Ramadan yang mulia ini tidak berlalu begitu saja. Senantiasa kita dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Paling tidak saudaraku yang berbahagia, di bulan Ramadan ini sudah target yang paling minimal kita hatam satu kali. Sebenarnya kata Imam Malik, haknya Al-Quran itu 2 kali 1 tahun. Haknya Al-Quran itu 2 kali 1 tahun. Karena ada 3 nanti mahkamah yang akan kita diperhadapkan di hari kemudian. Mahkamah antara hamba dengan Khalik Allah. Ini penuh dengan pengampunan dan rahim Allah kepada hambanya. Mahkamah yang kedua adalah mahkamah antara makhluk dengan makhluk, manusia dengan manusia yang berbuat zalim satu sama lain. Ini mahkamahnya berat. Dan mahkamah yang ketiga adalah mahkamah antara kita dengan Al-Quran, punya mahkamah tersendiri. Bagaimana kalau kita tidak tunaikan hak-hak daripada Al-Quran? Kitalah orang-orang yang celaka. Allah berikan kita waktu 24 jam, 1 hari 1 malam. Berapa lama kita manfaatkan waktu untuk berdialog dengan Allah? Apakah 24 jam itu habis waktu kita, energi kita hanya dengan perkara-perkara dunia? Berpagi-pagi kita bangun, Allah berikan kita nikmat. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Engkau sudah memberikan aku nikmat istirahat, kemudian engkau hidupkan kami kembali ya Allah. Maka berpagi-pagi, apakah kita langsung mengambil Al-Quran sebagai teman kita mengawali pagi? Karena itu adalah pedoman kita. Maka mudah-mudahan kita bisa hatam di bulan Ramadan ini. Paling tidak ini malam bacaan kita sudah juz 17. Sibukkan dengan Al-Quran. Habis sahur, sebelum berbuka puasa, itu waktu yang paling tepat. Atau paling tidak dengan cara yang mudah, setiap habis salat, selesaikan dulu 2 lembar berdialog dengan Allah, baca Al-Quran. Habis subuh 2 lembar, habis zuhur 2 lembar, habis asar 2 lembar, kemudian sehabis salat maghrib atau sebelum maghrib 2 lembar, sesudah tarawih sebelum tidur 2 lembar, berarti genap 10 lembar. Al-Quran itu dalam 1 juz kurang lebih 9 lembar. Al-Quran dalam 1 juz, berarti kita cicil dari 2 lembar, insya Allah kita hatam sampai Ramadan terakhir. Kita hatam 30 kali tarawih, kita hatam 30 sahur, kita hatam 30 buka puasa, kita hatam 30 hari bersedekah walaupun sedikit, kemudian kita hatam Al-Quran 30 juz lama banyaknya. Mudah-mudahan kalau begini ibadah kita sampai akhir Ramadan, maka kitalah la'allakum tattaqun, yang meraih kemenangan dan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah beri kita panjang umur, diberi manfaat untuk semua manusia. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu